Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa a'immatil watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Tidak bosan-bosannya kita setiap saat, setiap waktu dianjurkan untuk terus mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu syukur yang harus kita lakukan juga harus diimbangi dengan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Syukur tidak hanya cukup dengan lisan, tapi syukur itu harus diaplikasikan dalam bentuk perbuatan nyata. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda agung, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang punya jasa besar membawa kita umat Islam dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, atau yang lebih kita kenal minaz zulmati ilan nur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki 15 hari. Sudah setengah perjalanan kita lalui bulan Ramadan tahun ini. Tentu banyak suka dan duka yang sudah kita lewati sepanjang 15 hari kemarin. Dan kita masih punya tanggung jawab 14-15 hari ke depan. Tinggal bagaimana kemudian komitmen kita untuk menyelesaikan dengan paripurna ibadah puasa yang menjadi kewajiban kita lainnya sebagai seorang muslim dan muslimah. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu mengalami kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta orang yang senantiasa mengajak kebaikan dan bersabar. Di dalam ayat ini Allah tegaskan bahwa manusia itu seluruhnya mengalami kerugian dalam hidupnya. Mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan di dunia ini sesungguhnya adalah kerugian, kata Allah. Bahkan Allah bersumpah demi masa. Kalau Allah sudah bersumpah artinya bahwa seluruh aktivitas kita di dunia ini sesungguhnya tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. Tetapi Allah menyambung ayat itu, illa
Tentu harapannya adalah iman, tidak hanya sekedar tasdiqun bil qalbi, tapi yang diinginkan adalah tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Manifestasi dari iman itu apa Bapak Ibu? Amalun bil arkan, melaksanakan, mewujudkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya cukup diucapkan dalam lisan. Iman tidak cukup hanya diungkapkan dalam hati atau batin, tapi dari itu semua perwujudan iman itu adalah melaksanakan dengan perbuatan. Apa yang perlu kita laksanakan? Menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Salat dilaksanakan dengan baik dan paripurna. Rajin-rajin salat berjamaah. Ajak keluarga, istri, anak untuk berbondong-bondong pergi ke masjid. Salat tarawih dilaksanakan. Mau dilaksanakan 8 rakaat silakan, 20 rakaat silakan. Bahkan Sayyidina Umar 36 rakaat pada zaman sahabat terdahulu. Silakan berbanyak amaliyah itu sebagai bekal, sebagai wujud ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua dalam kita mewujudkan keimanan kita adalah menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contoh larangan Bapak Ibu? Minum khamar, namal khamr wal maisir dan seterusnya. Jangan dekati zina, wala taqrabuz zina. Apalagi larangan Allah. Banyak sekali larangan Allah. Berjudi, mabuk-mabukan, ghibah itu juga larangan Allah. Adu domba juga larangan Allah. Egois itu juga larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Durhaka kepada kedua orang tua juga larangan Allah. Maka seluruh larangan Allah itu harus kita jauhi sekuat tenaga. Tidak ada pilihan, harus kita jauhi. Karena ketika larangan kita kerjakan, tentu dosa yang akan kita dapat. Maka tidak ada pilihan dalam larangan. Tidak ada pilihan dalam larangan. Harus dijauhi semaksimal mungkin. Sebagai bentuk perwujudan kita akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak merugi kata Allah yang pertama adalah aman, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kedua yang tidak merugi di dunia ini adalah wa amilus sholihah, yaitu orang-orang yang punya amal-amal soleh. Apa amal soleh itu? Seluruh perbuatan dunia yang diniatkan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh aktivitas dunia kita yang penting kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nilainya sebagai ibadah dan amal soleh. Bapak Ibu bekerja sebagai guru, berangkat mengajar, niatkan untuk sebagai bentuk amal soleh, pahala jatuhnya. Bapak Ibu sebagai pedagang, berdagang dengan baik, niatkan semata-mata karena mengharap ridha Allah, nilai amal soleh. Bapak Ibu punya harta lebih, sedekahkan kepada fakir dan miskin, anak terlantar dan lain sebagainya, untuk pembangunan masjid, pembangunan masalah pondok pesantren, kegiatan-kegiatan sosial sebagai bentuk amal soleh. Yang penting seluruh aktivitas dunia kita niatkan hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
Kemudian golongan yang ketiga yang tidak berbunyi di dalam kehidupannya adalah orang yang senantiasa saling menasihati dalam kebaikan. Wa tawasaw bil haq. Orang yang senantiasa kemudian menasihati saudara-saudaranya. Tetangganya ada yang tidak sholat, ingatkan, yuk kita sholat berjamaah. Teman sekantornya ada yang melakukan perbuatan maksiat, ditegur, jangan melakukan maksiat. Setiap ucapannya, setiap kata yang keluar dari lisannya adalah bentuk-bentuk nasihat. Tugas kita Bapak Ibu bukan merubah, tapi tugas kita adalah menyampaikan kebaikan. Karena yang berhak merubah bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah berikan dia nasihat, kamu jangan minum, kamu jangan mabuk, kamu jangan mencuri, terserah dia nanti mau berubah atau tidak. Karena bukan tugas kita untuk merubah dia. Tugas kita hanya sekedar menasihati. Allah yang punya hak prerogatif untuk memberikan hidayah kepada orang per orang. Karena itu ketika kita menemukan ada kemungkaran di sekeliling kita, maka segera ubah. Dan baginda Rasul menyatakan, apabila engkau melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Apabila kau tidak mampu, ubah dengan lisanmu. Apabila kau tidak mampu, diam. Wazalika al-aqul iman. Yang demikian itu termasuk selemah-lemah iman. Maka para penguasa, para pejabat yang punya kekuasaan, rubah nasihat itu dengan kekuasaannya. Para kiai, para ulama, para cendekiawan, para ustaz, para orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan agama yang cukup, rubah kemungkaran itu dengan lisan, dengan nasihat. Bagi yang tidak punya kemampuan, ya, tapi itu termasuk selemah-lemah iman. Maka orang-orang yang senantiasa memberikan nasihat dalam kebaikan, kata Allah, dia tidak akan mengalami kerugian di dalam hidupnya. Maka mari kita ambil peran itu dengan segala kemampuan, segala potensi yang kita miliki. Kita berikan masukan, berikan nasihat tetangga kita, sanak saudara kita, orang-orang di sekeliling kita, tatkala mereka menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang keempat yang tidak akan mengalami kerugian di dunia ini adalah watawasaw bis-sabr, yaitu orang-orang yang mengajak kepada kesabaran. Manusia tentu akan mengalami berbagai macam musibah, terutama musibah-musibah kematian atau musibah-musibah lainnya. Maka siapa-siapa yang memberikan nasihat untuk bersabar terhadap cobaan musibah yang dialami, maka dia termasuk orang yang tidak mengalami kerugian di dunia. Maka kita dianjurkan, agama Islam menganjurkan, ketika ada tetangga mengalami musibah, datangi dia, jenguk dia. Ketika ada teman, kolega maupun siapapun umat Islam yang mengalami sakit umpama, maka kita dianjurkan untuk menjenguknya dengan harapan apa? Memberikan nasihat kesabaran kepadanya. Sehingga dengan kedatangan kita itu paling tidak akan menghibur dia, menghibur hatinya yang gundah gulana karena musibah tadi. Maka sering-seringlah kita dianjurkan, begitu ada saudara-saudara kita mengalami musibah, kita dianjurkan untuk sering-sering menjenguknya. Ketika ada kematian, segera jenguk dia. Hibur keluarga yang ditinggalkan agar dia tetap sabar menghadapi cobaan kematian yang datang. Karena sesungguhnya manusia tidak akan pernah
bisa menghindar dari cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita insan yang tidak merugi hidup di dunia dengan satu syarat, 4 itu harus kita lakukan agar kita tidak termasuk menjadi golongan orang-orang yang merugi di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya memohon ampun yang sebesar-besarnya selama 5 malam 5 subuh membersamai Bapak Ibu. Tentu saya banyak kata perbuatan yang salah, maka dari hati saya yang paling dalam saya mohon ampun maaf. Mudah-mudahan keridhaan Bapak Ibu akan meringankan kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum